benda yang ada di alam semesta dan lintasannya atau orbitnya. Kemudian berikut adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang proses penciptaan alam semesta. Yang pertama adalah Quran Surat Hud ayat ke-7 yang berbunyi, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut la yaqulanna alladziina kafaru in hada illa sihrun mubin. Yang artinya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan singgasananya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, maka sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dialah sang pencipta alam semesta, langit dan bumi serta segala isinya. Sebelum proses penciptaan dimulai, Allah telah memiliki arsy, yaitu singgasana yang berada di atas air ketika menciptakan alam semesta. Allah menguji manusia siapa yang paling baik amalnya, supaya mereka mendapatkan balasan atas amal perbuatan mereka. Kemudian lanjut. Kemudian ayat yang kedua adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30 yang berbunyi, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Pada ayat ini menunjukkan bahwa air atau alma telah ada sebagai salah satu kondisi terwujudnya alam semesta. Adapun menurut seorang penafsir yaitu Hasbi As-Siddiqi mengatakan bahwasannya teori penciptaan alam yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan sesuai dengan teori Al-Quran sendiri, yaitu seperti pada ayat ini, yaitu Al-Anbiya ayat 30. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gali. Suaraku masuk nggak? Masuk. Lanjut. Oke, selanjutnya dalam proses penciptaan alam semesta, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Fusilat, qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal ard fi yawmaini wa ja'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'ul lis-sa'ilin summa stawa ila sama wa hiya dukhan faqala laha walil ardi isyan tau'an au karhan qalata ataina ta'in faqadohunna sab'a samawati fi yawmain wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdho dzalika taqdirul azizul alim. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya patukah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakah sekutu baginya? Demikian itu adalah Rabb semesta alam, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya,
Dia memberkahi dan dia menentukan kadar makanan-makanan bagi penghuninya yang dalam 4 masa. Bagi orang-orang yang bertanya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati dan tanpa terpaksa. Lalu kemudian menjawab, yaitu langit dan bumi, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi di penjelasan ayat ini yaitu penciptaan langit dan bumi atau alam semesta ini. Dijelaskan pada ayat ini juga bahwasanya langit dan bumi itu tunduk pada perintah Allah, dan keduanya datang kepadanya dengan suka hati. Kemudian firman Allah Ta'ala pada penciptaan alam semesta ini yang terdapat pada Quran surat Al-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tadhakkarun. Yang artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Pada ayat ini dijelaskan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yaitu pada 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian lanjut pada pembahasan konsep Al-Quran tentang penciptaan manusia yang akan disampaikan oleh Mas Yakub Prayogo. Suaranya dengar. Masuk. Halo. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah konsep Al-Quran tentang penciptaan manusia. Yang utama adalah manusia dan itu berkenaan dengan makna al-insan juga kata insan. Mas Yakub, suaranya terlalu kecil. Kata insan berakar dari kata al-ins. Insanun, segala sesuatu yang berlawanan dengan cara liar, kemudian juga tidak biadab, tidak liar, jinak, dinamis, harmonis, dan juga bersahabat. Kata al-ins biasanya berdampingan juga dengan kata al-jin. Manusia al-ins adalah makhluk yang nampak secara fisik, dan sedangkan jin adalah makhluk yang tidak nampak ataupun metafisik. Kemudian Anas adalah menggambarkan manusia yang universal, netral sebagai makhluk sosial seperti pernyataan di dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13. Berbeda dengan kata Anas, termasuk insan yang secara umum menggambarkan manusia yang memiliki potensi atau sifat yang beragam, baik itu sifat positif maupun juga sifat negatif. Bisa diperhatikan dalam firman Allah di surat Al-Alaq ayat 4 sampai 5 dan juga Al-Alaq ayat 6. Kemudian manusia dan hakikat manusia dengan makna basyar. Kata
Bashar yang terdiri dari huruf ba, shin, dan ro, yang bashar berarti al-jild. Atau juga artinya kulit. Fisiologi dan juga biologis. Tanpa kedewasaan rohani atau kedewasaan psikis. Perhatikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian berbeda dengan bintu Syati yang tadi menjelaskan bahwa saya manusia yang sudah diakui keberadaannya manusia dewasa, baik itu secara jasmani ataupun rohani. Pendapat dari H.A. Mu'in Salim menuturkan bahwa dalam Al-Quran ditemukan 32 kali kata bashar. Adalah manusia dewasa secara fisik dan psikis, sehingga dia mampu bertanggung jawab, sanggup diberikan beban keagamaan, bahkan mampu menjalankan tugas khalifah. Suaranya mana? Suaranya enggak terdengar. Halo? Halo, Halo? Mas Yakob, suaranya agak kencang aja. Udah dengar? Masih pelan. Bentar. Kok mandek? Mana suaranya? Halo? Halo? Nanti yang lain aja yang lebih jelas. Cek. Sudah terdengar bosan gitu? Halo? Merosok gitu. Tak terusin dulu ya. Ya diteruskan yang lain aja dulu. Yang suaranya Kemudian lebih lanjut ya pada materi selanjutnya, yaitu pada manusia dan hakikat manusia. Pada kata makna Bani Adam, kata Bani berasal dari kata Bana, yang artinya itu membina, membangun, mendirikan, menyusun. Jadi Bani Adam artinya susunan keturunan anak cucu anak Nabi Adam dan generasi selanjutnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Nama Bani Adam terdapat 6 kali terulang, seperti bunyi pada surat Al-Isra ayat 70. Kemudian kemuliaan manusia sebagai Bani Adam dibandingkan dengan makhluk lainnya, termasuk makhluk jin dan malaikat. Hal ini bisa diserangkai pada
dijelaskan pada surat Al-Hijr ayat 29. Kemudian masuk padanya asal-usul penciptaan manusia yang terdapat pada surat Quran surat At-Tariq ayat 5. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dan surat Al-Imran ayat 59, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabi, summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Dari dua ayat ini dapat diperhatikan bahwasanya penciptaan manusia bermula dari tanah, dan manusia lebih mulia daripada jin dan malaikat. Kemudian lanjutnya pada surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9, Alladzi ahsana kulli syai'in khalaqah wa bada khalaqal insan min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Artinya pada ayat 7, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian ayat 8-nya, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati, air hina, atau yang disebutnya dengan air mani. Kemudian yang ayat 9, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Pada ayat ini menjelaskan bahwasanya tahapan penciptaan manusia yang pertama itu dari tanah, kemudian diwujudkan dalam bentuk air mani itu, kemudian Allah tiupkan roh dan dijadikannya baginya pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian akan disampaikan oleh Mas Amin. Cek, Amin. Saya lanjutkan. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah eksistensi manusia. Ada 2 poin. Yang pertama adalah debu atau tanah. Debu atau tanah adalah simbol kerendahan, kelemahan, dan lain sebagainya. Dimensi tanah membawanya menukik ke arah bawah kepada strategi sedimenter ke dasar hakikatnya yang rendah. Kemudian poin yang kedua adalah ruh. Poin yang kedua adalah ruh suci. Ruh suci adalah simbol kesucian dan keagungan. Dimensi ruh suci cenderung mendaki naik ke puncak spiritual tertinggi menuju zat yang suci. Kemudian selanjutnya adalah
manusia yang eksis, yang menyandang ahsani taqwim, tampil dengan bentuk fisik yang tegak lurus, tidak merayap, dengan memiliki akal dan pemahaman. Bentuk fisik dan psikis yang terbaik menyebabkan fungsinya juga berjalan dengan baik pula. Itulah yang disebut dengan ahsani taqwim. Kemudian manusia sebagai hamba Allah yang disebutkan di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya penciptaan manusia itu tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain di dalam surat Al-An'am ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang berarti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia di bumi supaya dijadikan sebagai khalifah. Kemudian selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Saudara Najri mungkin sudah hadir. Atau Saudara Yakub. Mungkin saya lanjutkan saja. Slide yang berikutnya adalah 3 unsur pokok yang harus dijalani oleh seorang manusia. Manusia adalah seorang makhluk. Manusia adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua yaitu manusia bertempat tinggal menjadi khalifah di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, manusia dibebankan oleh tugas yang harus dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Setelah ini kami persilakan kepada Ustadz Syamsul. Ya, baik, terima kasih kelompok yang sudah menyampaikan materi tentang konsep atau pandangan Al-Quran mengenai alam manusia dan alamnya. Kalau dari pertanyaan yang masuk, ini baru satu pertanyaan. Yang lainnya monggo segera disusulkan. Saya tunggu 2-3 menit ya. Ya, ada 2. Izul Haq masuk. Ayo terus disusulkan lagi. Baru 2 yang masuk. Baik, kita mulai sambil nunggu yang lain. Silakan Lina Yuniati sampaikan pertanyaannya. Lina Yuniati silakan pertanyaannya disampaikan. Mana Lina? Suaranya Lina. Oh ya, baik, Lina nggak bisa pakai mikrofon. Boleh dibaca oleh kelompoknya, silakan. Mas Galih, Mas Yakub, Mas. Yang suaranya bisa masuk siapa tadi? Tes, saya bacakan, Yus. Ya, silakan. Pertanyaan dari Mbak Lina Yunianti. Menurut sains, alam semesta ada akibat Big Bang atau ledakan dahsyat yang pernah terjadi sekitar 13,8 miliar tahun. Lalu apakah dalam Al-Quran dijelaskan hal tersebut? Mohon penjelasannya. Mas Amin. Silakan itu
berikan respon. Apakah Al-Quran sejalan dengan teori Big Bang atau enggak? Gimana? Boleh itu dipikir dulu, lanjutkan pertanyaan kedua. Izul Haq mana Izul Haq? Sampaikan pertanyaannya Izul Haq. Ya, Izul Haq suaranya mana? Silakan Izul Haq suaranya. Suara Izul Haq. Biasanya lantang kok nggak ada suaranya, ini mana ini Izul Haq? Mana Izul Haq? Izul Haq orangnya hadir apa enggak? Yuk Izul Haq sampaikan. Mana ini suaranya Izul Haq ini? Gimana Izul Haq? Enggak keluar suaranya. Mikrofonnya kenapa? Gimana ini Izul Haq nih? Halo Ustaz. Ini pakai suaranya Faiz Ustaz. Oh iya, boleh. Udah teriak-teriak Ustaz tadi Ustaz. Kenapa suaramu? Enggak tahu Ustaz. Ya, lanjut. Jadi mengenai konsep Al-Qur'an tentang manusia dan alam semesta, sebenarnya sedikit membuat janggal ya sampai hari ini begitu. Mungkin saya ingin tanyakan bahwa apakah jika Adam tak melakukan kesalahan mendekati buah khuldi, itu apakah akan tetap ditempatkan di surga? Atau memang Adam itu diciptakan ya bertempat bukan di surga, tapi di alam semesta yaitu bumi itu sendiri. Nah, mengenai di dalam perspektif Al-Quran seperti apa mengenai manusia dan alam semesta itu sendiri? Mungkin itu sih Ustadz. Begitu pemateri. Terima kasih. Baik. Ya, saya kira dua pertanyaan itu, karena pertanyaan yang Pak Isrizal hampir sama dengan punyanya Lina ya. Jadi sekalian itu berarti ini ada dua pertanyaan, walaupun yang menyampaikan tiga. Nanti yang lain kita tunggu pertanyaan berikutnya. Yang dua ini saja dijawab dulu, silakan. Silakan Mas Galeh, Mas Yakob. Silakan dimulai menjawab. Suaranya belum terdengar. Cek Ustaz. Ya, silakan. Izin menjawab yang pertanyaan pertama tadi. Ya. Mengenai teori Big Bang, yaitu terdapat pada ayat awalam yarul ladzi nakafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqna huma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun. Jadi pada ayat ini, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada yang beriman? Surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian kita pahami yaitu teori Big Bang
seluruh materi dan energi dalam alam semesta pernah bersatu membentuk sebuah bola raksasa. Kemudian bola raksasa ini meledak sehingga seluruh materi mengembang karena pengaruh energi yang sangat besar. Jadi di sini kata rat pada surat Al-Anbiya ayat 30 diterjemahkan sebagai suatu yang padu, digunakan untuk merujuk pada dua zat berbeda yang membentuk suatu kesatuan. Ungkapan kami pisahkan antara keduanya, gitu maksudnya. Dalam terjemah bahasa Arabnya fatako, dan bermakna bahwa sesuatu muncul menjadi ada melalui peristiwa pemisah atau pemecah struktur dari perkecambahan biji dan munculnya tunas dari tanah adalah salah satu peristiwa yang diungkapkan dengan menggunakan kata ini juga. Terus dalam ayat tersebut, langit dan bumi adalah subjek dari kata fat atau yang fatako dalam bahasa mudhari madinya, satu sama lain. Menarik ya, ketika mengingat kembali tahap-tahap awal peristiwa Big Bang, kita pahami bahwa satu titik tunggal berisi seluruh materi di alam semesta. Atau dengan kata lain, segala sesuatu termasuk langit dan bumi yang sesuatunya itu belumlah diciptakan juga terkandung dalam titik tunggal yang masih berada dalam rak ini. Titik tunggal ini meledak sehingga meledak sangat dahsyat sehingga menyebabkan materi-materi yang dikandungnya fatako terpisah. Dan dalam rangkaian peristiwa tersebut bangunlah tatanan dan keseluruhan alam semesta terbentuk. Gitu kalau menurut saya. Jadi adapun peristiwa langit dan bumi Big Bang itu terhadap manusia itu ada hubungannya sih menurutku. Karena sebelum tercipta udah ada peristiwa ini gitu. Berpecahnya langit dan bumi atau ledakan bentuk manusia. Ya, itu mungkin Mas Amin mau menambahi? Boleh menambahkan sekaligus melanjutkan pertanyaan berikutnya tadi. Pertanyaannya Izul Haq. Sekalian pertanyaannya Izul Haq. Bismillah, izin menambahi, Ustaz. Ya. Sekalian Izul Haqnya sekalian dijawab. Mengenai Big Bang tadi mungkin berkaitan erat dengan surat Al-Anbiya tadi yang awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata wasfan fataknahuma. Jadi itu akan menjadi sebuah dasar dari pengetahuan dicetuskan oleh Al-Qur'an. Padahal ketika Al-Quran turun kan ketika di zaman mungkin belum berkembangnya pengetahuan yang seluas sampai saat ini. Jadi mungkin ini menjadi bukti bahwasannya Al-Quran itu benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menciptakan itu. Dan itu sangat erat dari teori Big Bang itu, yaitu teori yang seperti yang di ayat tersebut yang mengatakan bahwasannya awalnya bumi dan langit itu jadi satu, kemudian ada ledakan besar yang memisahkan keduanya. Adapun pertanyaan dari saudara Izul Haq, itu pertanyaannya Mbak Lina. Ya, lanjutkan yang Izul Haq. Untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Izul Haq, pertanyaan bagus sekali. Mungkin bisa berkaitan dengan ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qala taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan
memberikan kabar kepada para malaikat ketika itu, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, menjadikan manusia itu khalifah di bumi. Mungkin ya ada, menurut saya mungkin kalau seumpama ada kesalahan mungkin bisa dibenarkan, diberikan pembenaran. Mungkin ini juga ada saut pautnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena di ayat ini Allah juga berencana juga untuk menjadikan manusia itu menjadi khalifah di bumi. Itu Ustaz, mungkin ada tambahan yang lain. Yang lainnya ada yang nambahi dari pertanyaannya Izul Haq, apakah Nabi Adam itu diciptakan untuk menjadi penghuni surga atau memang diciptakan untuk khalifatun fil ard, sehingga ketika beliau bersama Ibu Hawa memakan buah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, itu sebenarnya bagaimana pemahamannya? Silakan. Tambahnya, kalau nggak ada, lanjut pertanyaan berikutnya. Sudah dari pertanyaan Wahyu Bagus Sadewa. Wahyu Bagus Sadewa, silakan sampaikan pertanyaannya. Wahyu Bagus Sadewa. Tes, masuk Dad, suara? Ya, silakan masuk. Oke ya, berangkat dari keresahan. Allah kan menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas arsy. Nah, arti dari arsy sendiri itu apa? Nah, kalau artinya singgasana, apakah singgasana itu lebih besar daripada yang bersemayam? Yang dalam konteks ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik. Silakan direspon pertanyaannya. Ya, silakan. Silakan Mas Galih, Mas Yakob, Nazri. Nazri mana Nazri? Nazri kok nggak ada suaranya? Nazri ada nggak Nazri? Ayo, segera dijawab. Bismillah. Izin menanggapi Ustaz. Ya. Menurut yang kami ketahui bahasanya arsy itu emang diistilahkan sebagai singgasana Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuknya atau rupanya seperti apa itu termasuk dari alam gaib. Artinya kita tidak, menurut saya kita tidak mengetahui atau tidak bisa mengetahui bagaimana bentuk arsy itu. Kemudian yang pertanyaannya apakah arsy itu lebih besar dari apakah arsy itu lebih besar daripada yang bersemayam yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka mungkin kalau menurut saya pertanyaannya agak salah, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang maha besar, yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang besarnya arsy itu yaitu termasuk dari
ilmu alam gaib yang mungkin kita atau kemampuan kita tidak bisa memahami lebih lanjut. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya. Kalau Imam Malik mengatakan, kalau Imam Malik menjelaskan dari kata istawa al-arsh. Istawa, Allah istawa. Kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan bersemayam. Tapi Imam Malik mengatakan istawa, al-istiwa'u maklum. Al-istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Was-su'alu anha minal bid'ah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Amin tadi, jadi memang ini persoalan ghaibiyah di mana manusia tidak mampu memahami, menangkap yang hakiki. Yang hakiki hanya hanya milik Allah Ta'ala. Jadi istawa yastawi istiwaan, kata Imam Malik, al-istiwa'u maklum. Jadi bahwa Allah melakukan istiwa, Allah beristawa, itu kita mengetahui, maklum, diketahui oleh kita. Wal kaifu majhul, tapi bagaimana cara Allah beristiwa dan bagaimana Allah melakukan istiwa itu alal arsy-nya, itu bagaimananya, wal kaifu, bagaimananya, majhul, tidak kita ketahui, tidak bisa kita ketahui karena tidak ada pemberitahuan dari Allah. Nah, karena tidak ada pemberitahuan, was-su'alu anha bid'atun, mempertanyakannya, artinya di sini mempertanyakan sesuatu yang tidak mampu ditangkap, diketahui. Dikatakan ma laisa laka bihi ilm wala tas'al an ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu menanyakan sesuatu yang kamu tidak akan mampu mengetahuinya. Itu beberapa ayat Al-Quran menyampaikan seperti itu, seperti yang dilakukan Allah kepada Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mengadu kepada Allah, anaknya itu enggak mau ikut naik perahu, bahwa anaknya adalah keluarganya, innahu min ahli wa wa'dakal haq ya. Tapi Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholeh, fala tas'alni amma laisa laka bihi ilm. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaannya Saudara Rahmat. Mana Rahmat? Halo Ustaz. Ya, silakan sampaikan. Ingin bertanya, bagaimana posisi manusia purba di dalam Al-Quran? Karena kalau kita lihat kajian-kajian orientalis tentang kata khalifah yang disandarkan dengan Nabi Adam, itu khalifah dimaknai sebagai pengganti. Dan mereka menyimpulkan bahwasanya Adam dan Hawa itu bukan manusia pertama di muka bumi. Adam dan Hawa hanyalah sebagai pengganti apa-apa yang telah punah di muka bumi ini. Merujuk juga pada pembagian klasifikasi zaman batu tua, batu baru, zaman tembaga, zaman besi. Nah, kajian orientalis itu mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu hidup di zaman batu baru, merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang Habil dan Qabil yang kemudian mengorbankan ternak dan hasil cocok tanamnya. Nah, di sini sudah dikatakan tentang cocok tanam. Sedangkan masa bercocok tanam itu ada di zaman batu baru. Itu bagaimana? Dan bagaimana kemudian Al-Quran menanggapi teori Darwin? Bagaimana posisi manusia purba di dalam Al-Quran? Mungkin seperti itu. Baik, ini saya kira pertanyaan yang terakhir lah ya,
untuk dijawab secara live. Silakan. Amin Nur Wicaksono, Galih, kemudian Yakub. Nah, nanti yang lain boleh menyumbangkan pemikirannya ya, yang lainnya boleh menyumbangkan pemikirannya. Setelah kelompok yang bertugas tadi menyampaikan jawabannya, kita beri kesempatan kepada yang lain untuk memberikan komentar catatan dari apa yang disampaikan oleh para pemakalah. Silakan. Pertanyaannya Rahmat untuk dijawab tentang Adam, apakah dia manusia pertama atau bukan? Kemudian teori Darwin bagaimana, gitu kan? Gimana? Siapa yang mau mulai menjawab? Silakan. Ayo, jangan lama-lama jawabnya. Mana suaranya? Saya belum dengar suaranya Nazri. Mana Nazri ya? Nazri ada enggak? Nazri datang enggak nih sebagai pemakalah? Halo? Nazri? Sepertinya belum hadir, Dad. Oh, berarti enggak ada. Kalau gitu silakan dijawab yang lain yang ada. Monggo langsung aja Mas Galuh, Mas Galih, Mas Amin sama Mas Yakob. Siapa yang mau menjawab dari tiga itu? Mungkin Mas Yakob yang dari tadi itu ingin menjawab. Iya Mas Yakob. Suaranya belum keluar suaranya Yakob. Mikrofonnya dihidupkan. Mas Yakob, mikrofon. Kalau pemakalah nggak ada yang jawab, kita persilahkan yang lain. Siapa? Izul Haq? Izul Haq membantu menjawab. Silakan. Mana Izul Haq? Izul Haq pakai pinjam mikrofonnya yang lain yang kalau nggak bisa bersuara. Atau yang putri-putri mau memberi kontribusi menjawab, boleh juga. Silakan. Agak dipercepat ya waktunya, karena habis ini mau nguji tesis. Ini sudah jam 8.20, 10 menit lagi habis waktu. Monggo silakan. Kelompok yang bertugas dulu. Mas Galih, mana Mas Galih? Galih Hadi Putra mana? Hadir, Ustaz, hadir. Ya, silahkan dijawab aja. Yang lainnya enggak bicara, yang bisa bicara. Baik, kalau enggak ada, dilanjutkan diskusi tertulis saja. Jadi jawabannya silakan disampaikan secara tertulis
psikologi. Nah, saudara enggak memberikan jawaban secara lisan, ya sudah dijawab secara tertulis. Ya. Jadi bagaimana Al-Quran memiliki pandangan, ya, Quranic worldview, ya, pandangan tentang manusia dan alam, hubungan manusia dan alam melahirkan konsep khalifah, ya, khilafah. Jadi manusia hubungannya dengan alam semesta, maka kemudian manusia menjadi khalifah. Sedangkan kalau hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan, hubungannya menjadi ibadah atau ubudiyah. Maka manusia itu memang diciptakan memiliki dua fungsi, fungsi ibadah dan fungsi khilafah. Fungsi ibadahnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi khilafahnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya kira itu pokok-pokok yang terpenting dari konsep Al-Quran. Silakan Mas Amin. Izin menanggapi sedikit, Ustaz, mengenai silakan. teori Darwin ini. Pada dasarnya teori ini sudah jelas sangat, menurut yang saya pahami, bahwasanya teori ini sudah jelas bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh, apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Karena teori evolusi Darwin ini yang menurut saya pahami adalah munculnya itu Lanjut Mas Amin. Suaranya. Proses evolusi yang berjalan itu menurut teori Darwin, menurut yang kami pahami, itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seperti di dalam ayat Al-Maidah tersebut, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu memang sebagai khalifah di bumi, dan adapun teori evolusi tersebut hanya menyorot aspek penciptaan manusia, namun tidak begitu detail seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Itu loh Min, yang teori Darwin mengatakan revolusi dari kera, sedangkan ayat Al-Quran kan menjelaskan bahwanya kita dari tanah gitu loh Min. Ya, silakan itu dijelaskan. Ayo dijelaskan, dilanjutkan penjelasannya. Pertanyaannya Rahmat itu. Sudah? Baik, kalau sudah dilanjutkan tertulis ya. Kita cukupkan pertemuan pagi hari ini. Sebenarnya saya mengharapkan ada jawaban yang konkret dari kelompok yang bertugas mengenai teori evolusi Darwin dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran ya. Jelas itu teori tidak sejalan dengan konsep Al-Quran ya. Itu sangat jelas, dan teori Darwin pun dikritik oleh para ilmuwan itu sendiri. Teori Darwin pun dikritik oleh para ilmuwan. Nah, terjadi, ada yang menyebut ahli antropologi bahwa teori Darwin telah terjadi missing link. Jadi ada link yang terputus dari konsep teori evolusinya itu. Saya kira itu diskusinya dilanjutkan secara tertulis. Pertanyaannya Rahmat
yang masih menyisakan untuk dijawab oleh kelompoknya Mas Amin, Mas Galih, dan Pak Nazri, kemudian Yakob Prayoga, silahkan dikonkretkan jawabannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum masuk ya. Pertanyaan yang lain seperti punyanya Yovita Yulianti ya. Ini belum dijawab secara ini, nanti dijawab secara tertulis. Dan yang lain-lainnya yang belum memasukkan pertanyaan silahkan disusulkan. Seperti biasa waktunya sampai hari ini selesai untuk memasukkan pertanyaan, sedangkan menjawabnya bisa sampai besok. Saya kira itu untuk pertemuan pada pagi ini kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.